Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia, yaitu masuk kepada bab baru, struktur atom. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada bab 2 ini adalah siswa dapat menjelaskan perkembangan teori atom, mulai teori atom Dalton hingga teori atom Niels Bohr melalui penjelasan video dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah proton, elektron, neutron, suatu unsur berdasarkan nomor atom dan nomor massanya. Jadi, atom itu mengalami perkembangan berdasarkan penyelidikan para ahli kimia dan fisika. Yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. 1. Teori atom John Dalton. Yang kedua, teori atom menurut J.J. Thomson. Yang ketiga, teori atom menurut Rutherford. Yang keempat, teori atom Bohr. Yang kelima, model atom Erwin Schrödinger atau biasa dikatakan dengan model atom modern. Berikut kita bahas satu persatu, yaitu yang ke-1 teori atom John Dalton. Menurut John Dalton, atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Digambarkan sebagai bola pejal. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Ini ada ilustrasinya. Nah ini, jadi ini masih sangat sederhana. John Dalton itu menyelidiki yang pertama. Jadi dia hanya mengatakan atom itu bola pejal begini aja nih, sederhana. Kemudian mengalami perkembangan, yaitu J.J. Thomson mengadakan penyelidikan lagi. Dia mengadakan percobaan, yaitu dari hasil percobaan dan penyelidikan dari J.J. Thomson tersebut, dia menyimpulkan atom mempunyai muatan listrik positif dan mempunyai elektron. Nih, jadi seperti ini gambarannya. Dia punya elektron negatif, punya yang positif, dan punya yang neutron atau tidak bermuatan atau dikatakan netral. Elektron yang beredar mengelilingi inti atom akan memancarkan energi, sehingga energi elektron itu akan semakin berkurang. Nah, ini elektron tidak hanya diam. Kalian perhatikan yang merah Ibu tunjuk. Dia ini selalu memutar. Ini ada lintasannya. Ini satu. Jika ada lebih dari satu, dia pun berkeliling dengan lintasan tertentu dan tidak akan terjadi tabrakan. Karena semua ada hitungan dan aturannya. Di sini juga kita bisa menyadari bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu dengan ukuran dan aturannya masing-masing. Yang berikut, elektron beredar dengan jari-jari lintasan yang semakin kecil sampai bergabung dengan inti atom. Kalau menurut J.J. Thomson, ini muter-muter berkeliling, lama-lama dia akan mendekati inti atom. Karena kan kalau di fisika juga dipelajari bahwa jika yang berlawanan atau
satu positif atau negatif, maka dia akan tarik-menarik. Itu berdasarkan J.J. Thomson. Dia sudah lebih maju dari teori atom Dalton. Setelah itu waktu berlalu dan ada ahli lain yang mengadakan penyelidikan lagi. Nah ini tadi nih, kalau gambaran dari si J.J. Thomson seperti ini. Penyelidikan lagi yaitu oleh Rutherford. Gimana hasil penyelidikan dari Rutherford? Kita lihat simpulannya. Semua proton berkumpul dalam inti atom. Proton itu yang partikel dasar yang bermuatan positif. Yang kedua, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Semua proton berkumpul dalam inti, menyebabkan inti atom bermuatan positif. Itu kata Rutherford. Nah, ini menurut Rutherford. Inti atom proton, nih, kalian perhatikan kursor yang ibu tunjuk, dia ngumpul semua di tengah-tengah di inti atom. Sedangkan elektron tadi berkeliling, mengelilingi inti. Ini yang biru-biru. Yang biru muda ini adalah neutron atau yang bermuatan tidak bermuatan, dia netral. Lintasan ini dikatakan orbit elektron. Berikut ada lagi yang menyelidiki yaitu Born. Menurut kesimpulan penyelidikan dari Born, dalam atom terdapat lintasan-lintasan tertentu tempat elektron dapat mengorbit inti tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Kesimpulan kedua, elektron hanya boleh berada pada lintasan-lintasan yang diperbolehkan. Nah, jadi ini mendukung penyelidikan sebelumnya bahwa dia punya lintasan dan lintasannya tertentu. Lintasan yang ada dan tidak boleh berada di antara dua lintasan. Jadi nggak boleh saling sama-sama di situ lintasannya. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain, disertai pemancaran dan penyerapan sejumlah tertentu energi. Kalau tadi penyelidikan sebelumnya tidak disertai dengan pemancaran energi, ini sudah lebih maju, diketahui bahwa ada pemancaran dan penyerapan sejumlah energi jika elektron itu berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Jadi kulit juga bisa dikatakan lintasan. Tapi jika tidak, dia tidak akan pindah. Jadi untuk pindah lintasan itu memerlukan energi. Teori atom Born memperkenalkan perbedaan radikal dengan gagasan teori klasik fisika. Nih model atom Born. Nah ini lebih jelasnya, kalian lihat gambar. Seperti penyelidikan dari J.J. Thomson, sama dia, proton ngumpul semua di sini di inti di tengah. Neutron juga. Nih, yang hijau neutron digambarkan. Kamu tidak usah bingung, Bu, kok tadi intinya warnanya biru muda, kemudian sekarang jadi hijau, tidak apa-apa. Itu hanya ilustrasi. Hanya untuk membedakan bahwa dia adalah neutron atau proton. Jadi boleh kalau ilustrasi mah gambarnya warnanya apa saja. Kemudian ini yang berkeliling nih. Dua elektron berkeliling pada lintasan pertama atau kulit ke-1. Ini pun jauh dia, tidak berdekatan. Pada kulit kedua kalian perhatikan, ini lebih banyak elektronnya. Kenapa bisa begitu, Bu? Nanti dipelajari pada bab berikutnya. Ya, di sini kira-kira sudah tergambar ya atom itu bagaimana mengalami perkembangan terus. Dari mulai bola pejal sampai penyelidikan yang sudah bermuatan. Kita masuk kepada yang kelima,
yaitu model atom Erwin-Schrödinger atau sering dikatakan model atom modern yang sampai sekarang masih dipakai. Jadi sekarang ini masih pakai yang ini, yang kelima. Dalam atom terdapat lintasan-lintasan tertentu tempat elektron dapat mengorbit inti tanpa disertai pemancaran energi. Ya kalau memang tidak pindah lintasan, dia tidak memancarkan energi. Seperti tadi yang dikatakan oleh penyelidik sebelumnya. Elektron hanya boleh berada pada lintasan yang diperbolehkan. Ya, berarti saling mendukung tadi. Tiap lintasan ditandai dengan satu bilangan bulat yang disebut dengan bilangan kuantum utama atau disebut N. Mulai dari N1, N2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang dinyatakan dengan lambang K, L, M, N, O, dan seterusnya. Jadi, bilangan kuantum itu menyatakan tadi lintasannya atau kulit. Atom itu memiliki kulit berlapis-lapis. Maka untuk memudahkan dipelajari dikatakan dengan kulit ke-1 dengan lambang K. Kulit kedua dikatakan L lambangnya. Kulit ketiga dikatakan lambangnya M, dan seterusnya. Ini nanti dipelajari pada sistem periodik atau konfigurasi elektron. Jadi sekarang hanya baru lihat lambangnya saja. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan. Lintasan pertama N1 dinamai kulit K, dinamai kulit L, dan seterusnya. Makin besar harga N, makin jauh dari inti, karena jari-jari atomnya semakin besar. Maka makin besar energi elektron yang mengorbit pada kulit itu. Nah, ini model atom Schrödinger nih, yang tadi Ibu bilang kan ada KLM. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, kulit ke-1 dikatakan N. Nih, K lambangnya. Kulit kedua dikatakan kulit L, simbolnya. M, kulit ketiga. Ini. Jadi dia kalau lebih mudahnya kalian bayangkan seperti bawang berlapis-lapis. Nah, ini semakin besar N-nya, kan kalau kulit ke-6 di sini, maka dia semakin jauh dari inti. Inti kan di tengah. Lihat kursor Ibu. Nah, ini. Kamu bandingkan N3 dengan N6. Lebih jauh mana? Ayo jawab sambil di rumah. Pasti lebih jauh N6 ya. Karena jari-jari atomnya semakin panjang. Nanti jari-jari atom pun dipelajari pada bab berikutnya. Nah, setelah mempelajari tadi perkembangan atom, maka diketahui bahwa atom terdiri dari 3 partikel dasar penyusun atom, yaitu 1. Proton bermuatan positif, kedua, elektron yang bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan atau netral. Ingat tuh 3 partikel dasar penyusun atom. Positif, negatif, dan netral. Masuk kepada notasi penulisan partikel subatom. Notasi atom ialah cara penulisan subatom dalam atom. Penulisan lambang atom itu ditulis dengan X, dengan nomor atom Z, dan nomor massa A. Kamu lihat di sini nih. Ini lambang atomnya, misalnya nanti lambang atomnya hidrogen, berarti X-nya ditulisnya K. Ini angka nanti atas bawah, hanya angka, Z-nya angka. A dikatakan nomor massa, Z dikatakan nomor atom.
Artinya apa? X itu tadi lambang atom, Z nomor atom. Z juga menyatakan jumlah proton atau P. Z jumlah elektron atau proton. A nomor massa. A juga menggambarkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Gimana sih, Bu? Ya udah kita lihat contohnya. Nih. Misal kamu melihat lambang notasi seperti ini. Litium 7 dengan 3. Oh ya, Ibu mau jelaskan dulu. Lambang atom ditulis dengan huruf besar. L-nya ini huruf besar, I-nya huruf kecil. Kalau kamu tulis I-nya juga huruf besar, kamu salah. Kecuali lambang atom tersebut hanya satu huruf. Ya udah, huruf besar aja. Litium, litium ini biasa banyak digunakan untuk penggunaan baterai HP kalian. Misal ada seperti ini nih soal 7 sama 3, angka 7-nya di atas, 3-nya di bawah. Artinya apa? Artinya dia memiliki 3 elektron. Lihat dari sini, kalau ditanya berapa elektronnya, berarti kamu lihat angka yang bawah atau Z. Ini kan Z nih lambangnya. Protonnya berapa? 3. Lihat juga yang Z-nya angka di bawah. Dan neutronnya 4. Dari mana, Bu, 4? Neutron mempunyai rumus A dikurang Z. Maka yang atas kamu kurangi angka yang bawah. Maka dapatlah jumlah neutron. Paham ya? Contoh nomor 2. Na. Ini lambang dari natrium. Ingat, hanya harus kecil. Kalau kamu nulis A-nya besar, Ibu salahkan. Bukan Ibu sih sebenarnya yang menyalahkan, tapi aturan seluruh dunia. 23 berarti apanya nih? Berarti ini A-nya. Maka dikatakan dia nomor massa. 11 adalah nomor atom. Maka dia dikatakan memiliki 11 elektron, 11 proton, dan 12 neutron. Kamu kurangi nih 23 dengan 11, maka hasilnya 12 neutron. Atom netral itu proton sama dengan jumlah elektron, maka dia dikatakan netral. Neutronnya A dikurang P atau proton, atau bisa juga A dikurang Z. Ion positif adalah atom yang melepaskan elektron. Kalau dia elektron itu bersifat negatif. Jika dia melepaskan, maka dia akan bersifat positif. Maka hasil akhirnya proton jumlahnya akan lebih besar daripada elektron. Atau E lebih kecil dari P. Contoh, kamu lihat, ada simbol seperti ini. A, Z, X plus A. Atom X melepaskan elektron sebanyak A elektron. P sama dengan Z. P proton sama dengan nomor atom. E sama dengan elektron sama dengan proton dikurang A. A itu yang ini. Nih. Neutron sama dengan A dikurang P. Kemudian ion negatif adalah atom yang menangkap elektron. Seperti kita ketahui, elektron bersifat negatif. Jika dia menangkap elektron, maka dia akan bersifat negatif. Otomatis elektronnya jumlahnya akan lebih besar daripada proton. A, Z, X, min B. Kalau ada lambang seperti ini, berarti atom X menangkap elektron sebanyak B elektron. Nih. Protonnya sama dengan Z.
elektronnya P ditambah B. Ini. N sama dengan A dikurang P. Kalau masih bingung, kita masuk kepada contohnya. Nih. Di latihan disuruh kamu jumlah elektron, proton, neutron dari atom-atom sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibu hanya bahas 3 sebagai contohnya. Selebihnya bisa kalian buat latihan di rumah. Kita lihat pembahasannya. Untuk yang A. C. A-nya 12. Z-nya 6. Ini artinya protonnya 6. Elektronnya 6, dilihat dari sini. Pokok kalau ditanya proton, lihat bawah nih atau nomor atom. Nomor massa kamu lihat yang angka atas. Neutron sama dengan Z dikurang A. Atas dikurang bawah. Ini harusnya A dikurang Z ya. Maaf, nanti kamu ralat. 12 dikurang 6. Hasilnya akan 6 neutronnya. Ini dikatakan atom netral. Ingat nih tadi A-nya dikurang Z. Ini ibu salah ketik. Yang C. Ibu bahas yang C ya, yang ada plusnya. Buat contoh kalian. Aluminium nomor masanya 27, nomor atomnya 13. Katanya dia melepaskan 3 elektron. Dia bersifat positif. Maka kalau kamu ditanya protonnya, tetap kamu lihat di bawah, angka 13. Elektronnya yang berubah. 13, kamu kurangi yang angka 3 di sini nih. Kan Bu itu lambangnya plus ya. Kalau elektron berarti dikurangi karena dia melepaskan, berkurang elektronnya. Hasilnya 10 elektronnya. Karena kan tadinya dia punya 13, dilepas 3. Maka elektronnya berkurang. Maka sifat dia tadinya netral menjadi bersifat positif karena elektronnya berkurang. Ibu bahas yang E. Yang anion atau yang bermuatan negatif. Sulfur atau simbolnya S memiliki nomor massa 32. Nomor atomnya 16. Dan dia menangkap 2 elektron. Kalau min artinya menangkap ya. Kamu ditanya tadi P-nya berapa? Atau protonnya, lihat ke nomor atom yang bawah. Elektronnya berapa? Lihat bawah, 16, tapi harus ditambah 2. Kan lambangnya negatif, Bu. Kok jadi positif di sini? Karena dia menangkap elektron. Otomatis elektronnya akan bertambah. Jumlahnya menjadi 18 elektron. Nomor masanya gimana? 32. Nomor massa, neutron. Nomor massanya 32. Neutronnya yaitu 32 dikurang 16. Maka menjadi 16. Ya. Ini bukan nomor massa ya, neutron. Ingat diralat, ada 2 yang diralat. Ini jumlah neutron. Kalau nomor massanya 32. Ingat catatannya diralat. Jumlah neutron, kalau ditanyakan jumlah neutron, 32 dikurang elektronnya. Dikurang protonnya 16. Karena kalau elektronnya 18. Dan ini kamu ralat juga tadi nomor yang pembahasan A. Bukan Z dikurang A, tapi A dikurang Z. Hasilnya sudah betul.
Baik, demikianlah pembahasan untuk struktur atom bagian 1 ya. Nanti untuk bagian 2 ini ada lagi kelanjutan dari pembahasan struktur atom. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.